قبول إن شاء الله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أكل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش، الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده، وإلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن، وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر عدني بن علي المشهور، ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأخلاقهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ودنياها وأخراها، وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وخصوصا يشفي أخينا العم محمد بن طاهر بعقيل، وإبو ترموني binti San Mustar, wa Ibu Mar'ati binti Subadi, wa Mas'ud bin Abdul Hamid, dan menyembuhkan yang sakit, semua yang sakit di antara kita, begitu juga keluarga kita atau orang yang kita kenal dan yang sakit di antara umat Nabi Muhammad SAW. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru sagaman wala alama, Ya Kafi, Ya Wafi, irfa' anhum kulla ta'abin syadid, waqfihim min al-haddi wal hadid wal marad syadid wal jaysh al-adid, waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik, ta'yidan min ta'yidika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham, as'aluka an takfiyahu min syarri kulli dhi syarr, innaka antallah khaliqul akbar, wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin, futuhal mutlaq, futuhal mubin, wa anna Allah yarzuqna, wa anna Allah yutawil amarana fi sihhatin wa afiyatin, wa yakhtim lana bil husna wa huwa radin anna ma'al lutuf wal afiyah bila bala wala balwa, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masih pada bahasan Al-Wilayat, ya. Judul awalnya apa? Al-Wilayat wal Huguk, kekuasaan. Berkaitan, yang terakhir kita bahas masih berkaitan dengan silaturrahim. Terakhir halaman berapa? 290 ya. Paragraf kedua.
falyajtahid. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad telah menjelaskan kepada kita dalil-dalil tentang wajibnya menyambung silaturahmi dan berdosanya orang yang memutuskan tali silaturahmi, hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadits qudsi bahwa Dia Allah akan menyambungkan hubungan dengan orang yang menyambung tali silaturahmi, dan Allah akan putus hubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad telah menjelaskan kepada kita manfaat yang akan didapat bagi mereka yang menyambung tali silaturahmi. Begitu juga menjelaskan madarat yang akan menimpa orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jika kita telah mendengar semua ini, fal yajtahid al-abdu al-muwaffaq fi silati arhamihi wa agaribihi. Maka hendaklah setiap hamba, seorang hamba itu bersungguh-sungguh. Siapa orang yang bisa bersungguh-sungguh ini? Orang yang bisa bersungguh-sungguh ini orang yang tahu apa yang dia kejar. Kalau orang tidak mengetahui apa yang dia kejar, dia tidak akan bersungguh-sungguh. Orang yang tahu di daerah sana, di daerah A ada bagi-bagi uang. Setiap orang bisa dapat 1 juta atau 10 juta. Tahu dia. Di daerah sana sekarang ada bagi uang, setiap orang bisa dapat, 1 orang dapat 10 juta. Datang ke sana, dapat uang 10 juta. Bersungguh-sungguh enggak dia? Enggak ada mobil, cari motor. Enggak ada motor, cari sepeda. Enggak punya sepeda, jalan kaki dia ke sana. Ini ada bagi-bagi di sana 10 juta kok. Jalan kaki dia kalau perlu. Saya enggak bisa jalan, merangkak. Merangkak dia, ada bagian uang 10 juta di sana, apalagi kalau 1 miliar. Merangkak dia jalan ke sana. Orang yang tahu pentingnya hadir majelis taklim, majelis zikir, kata Rasulullah SAW, kalau tahu dia apa yang didapat di majelis taklim, di majelis zikir ini, niscaya dia akan datang ke majelis tersebut walaupun merangkak dari rumahnya. Merangkak dari rumahnya artinya apa? Dalam kondisi sakit dia, tidak bisa jalan, merangkak dia dari rumahnya. Orang yang tahu fadilah yang didapat bagi orang yang sholat berjamaah di masjid, merangkak dia dari rumahnya. Dari rumahnya dia, kalau dia hanya bisa merangkak, dia merangkak, berangkat. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu di akhir umurnya, bagaimana Rasulullah SAW memaksakan dirinya ketika dia dalam kondisi payah. Dalam kondisi payah. Dia meminta sahabatnya untuk menatah dirinya ini, masuk ke shaf di masjid padahal dia dalam kondisi yang sangat lemah. Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Maktum, buta, tidak bisa lihat dia. Jalan, sholat 5 waktu, di masjid jadi muadzinnya masjid. Nah, bagaimana orang yang sehat badannya, sehat kakinya, sehat matanya, kok malas berangkat ke masjid? Karena dia tidak tahu manfaatnya. Loh, dia sudah baca hadis, dia tidak yakin apa yang dia baca. Loh, dia percaya kok itu sabdanya Nabi, dia hanya percaya tapi dia tidak yakin. Makanya dia tidak mengejar. Coba kalau ada pengumuman, siapa yang hadir ke masjid dapat uang 1 miliar. Kira-kira ninggal enggak dia? Enggak mungkin ninggal, sakit demam panas dia, berangkat ke masjid. Kalau ada orang ninggal, gila kamu, cuma panas. Bagi-bagi 1 miliar di sana. Padahal yang datang ke masjid itu bukan cuma dapat 1 miliar, dapat lebih dari dunia seisinya. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bersungguh-sungguh, maka kita harus kenal dulu apa yang kita kejar.
Atau kita harus kenal dulu apa yang kita hindari. Kita ini mengejar kedudukan di sisi Allah, kita menghindari hidup yang hina. Hidup yang hina. Siapa hidup yang hina? Apa itu hidup yang hina? Hidup yang hina itu ketika seseorang masuk ke neraka dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup yang paling hina. Makanya Allah menyebutkan manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling ideal. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka manusia-manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk, lebih sesat dari binatang ternak. Manusia, di ayat yang lain Allah mengatakan dia makhluk yang sempurna, tapi di ayat yang lain Allah mengatakan dia lebih buruk dari binatang ternak. Siapa? Manusia yang kafir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia. Kok bisa? Karena dia tempatnya di neraka jahanam, itu tempat yang paling hina. Binatang ternak tidak ada yang masuk ke surga, tapi dia tidak masuk ke neraka jahanam. Jadi manusia yang masuk ke surga, dia itu lebih bagus dari binatang ternak. Manusia yang masuk ke neraka, dia lebih buruk dari binatang ternak. Orang yang tahu apa yang dia kejar, meyakini apa yang dia kejar, dan meyakini apa yang harus dia hindari, maka dia akan bersungguh-sungguh. Tapi orang yang tidak yakin dengan apa yang dia hindari, yang harus dia hindari yaitu neraka, dan apa yang harus dia kejar yaitu surga dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalani hidup tidak bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Di daerah A ada pembagian uang 10 juta atau 100 juta. Yang akan jalan ke sana ya yang yakin, yang tidak yakin ini hoax ini. Hoax, ya dia tidak mungkin jalan dia. Punya mobil, punya macam-macam, punya kendaraan, dia tidak mungkin jalan. Kenapa? Tidak yakin kok dia. Nah, sama seperti itu manusia dalam segala hal. Nah, beliau mengatakan di dalam kitab ini fal yajtahidil abdu. Hendaklah seorang hamba itu bersungguh-sungguh. Maksudnya hendaklah seorang hamba itu meyakini dengan sepenuh hati apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi di dalam sabdanya tentang manfaatnya silaturahmi dan madorotnya memutuskan tali silaturahmi, sehingga dia di dalam hidupnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Siapa ini hamba yang bisa punya keyakinan seperti ini? Al-abdul muwaffaq, hamba yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Muwaffaq itu jalannya dipernahkan, diluruskan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita kalau sudah dapat taufik dari Allah, taufik itu kadang-kadang berarti hidayah. Padahal taufik itu lebih di atas hidayah. Hidayah itu petunjuk, tapi kalau taufik bimbingan, di atasnya petunjuk. Hamba yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi, dan kemudian akan tergerak hatinya bersungguh-sungguh dalam menjalani untuk mencapai apa yang dijelaskan di dalam ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita hamba yang mendapat taufik, sehingga kita termasuk hamba yang bersungguh-sungguh
Nah, dulu guru saya sering mengucapkan, Ya Allah bitaufik hatta nafig. Nah, ya Allah beri kami taufik hingga nafik. Nafik itu sadar. Orang yang belum dapat taufik, tidak sadar dia. Ya Allah bitaufik hatta nafik. Amin. Falyajtahidil abdul al-muwaffaq, hamba yang mendapat taufik, hendaklah dia bergegas, bersungguh-sungguh fi silati arhamihi wa agaribihi, tidak menunda-nunda, tidak malas, bergegas dia, bersungguh-sungguh dalam menyambung tali silaturahim dan tali kekerabatannya. Tidak nunggu lebaran. Nanti aja, kalau lebaran kan ada maaf-maafan. Wah, ini tidak bersungguh-sungguh ini. Kamu kan belum tahu umur kamu sampai lebaran atau tidak. Oh, nanti aja malam tahun baru. Nunggu ini Januari sebentar lagi nanti saya silaturahmi. Oh, jangan. Belum tentu kamu ini sampai di akhir tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selamat. Tapi belum tentu. Jangan menunda-nunda kebaikan. Bersungguh-sungguh bikulli ma yumkinuhu wa yastati'uhu min birrin wa ma'rufin wa hadiyatin wa sadaqatin wa ziyaratin wa mu'anasatin. Bersungguh-sungguh melakukan apa? Bersungguh-sungguh ma yumkinuhu wa yastati'uhu. Bersungguh-sungguh sekuat kemampuannya dan yang memungkinkan bagi dirinya. Kondisinya memungkinkan, setiap kemungkinan dia kejar dan dia berusaha sekuat kemampuannya. Apa berusaha apa? Bersungguh-sungguh apa? Birrin, berbuat bajik terhadap kerabat dan rahimnya, hubungan silaturahminya. Berbuat bajik, wa ma'ruf, ma'ruf itu berbuat baik, ya kurang lebih kebajikan dengan ma'ruf. Wa hadiyah, memberikan hadiah kepada mereka. Jadi tidak harus sedekah loh ya, hadiah, punya hadiah, diberikan hadiah, karena hadiah itu termasuk salah satu sarana mendekatkan hubungan kekerabatan, itu memberi hadiah, antar-antaran makanan. Nah, beli sesuatu dapat 2. Kan sekarang ada apa? Buy one get one. Ya. Beli sesuatu, loh ada hadiahnya. Ya, hadiahnya buat saudara saya. Hadiah. Sunnah memberikan hadiah itu. Nabi Muhammad SAW itu suka memberi hadiah. Kadang-kadang Nabi memberi hadiah siwak. Kadang-kadang Nabi memberi hadiah baju. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah walaupun doa, amalan, berupa amalan. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW memberi hadiah berupa amalan, kadang-kadang uang, hadiah Rasulullah SAW. Dan disunnahkan orang ketika menyukai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan supaya memutus celah bagi setan untuk memisahkan hubungan. Setan itu paling senang kalau ada orang musuhan. Nah, putus celah setan tadi. Caranya bagaimana? Tanyakan kabarnya. Kaif haluk? Bagaimana kabarnya? Sehat. Masya Allah. Bagaimana kabar kamu? Ketemu di jalan. Oh, saya tidak pernah ketemu di jalan. SMS. Tanyakan kabarnya. Kaif halak? Ketemu di pagi hari. Sobahul khair. Selamat pagi, sobahul khair. Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau ucapkan, Ya Allah, inni uhibbuk. Ya Allah, aku ini paling suka sama kamu. Tapi jangan basa-basi. Keluar dari hati. Keluar dari hati ini ya. Inni uhibbuk. Rasulullah SAW itu diantara sunnahnya mengucapkan rasa cinta di dalam hati kepada sahabatnya. Seperti yang sering saya sebutkan, Nabi pernah memanggil Mu'ad, Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Hai Mu'ad, aku itu cinta kepadamu. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW.
Jadi Nabi itu menyebar rasa cinta, menebar rahmat, bukan menebar permusuhan, bukan menebar perbencian, bukan menjadikan orang berprasangka buruk kepada kita. Caranya bagaimana? Setiap lihat orang kita melotot. Ada orang jalan kita tidak pernah senyum, tidak pernah nanyakan kabarnya, nengok aja nggak pernah, silaturahmi kita nggak pernah juga. Ya akhirnya orang jadi prasangka buruk, tak? Prasangka buruk. Nah, kita sedang membangun celah banyak bagi setan untuk memecah belah. Orang kalau tidak pernah berjumpa, itu setan membisikkan yang satu dengan yang lain. Tidak saling menyapa, setan ini membisikkan yang satu dengan yang lain. Itu sombong itu orang, kamu jangan dekat-dekat itu. Kamu mau menyapa dia? Oh enak aja, dia dulu yang nyapa kamu. Nanti kalau kita mau nyapa, setan bisikkan lagi. Nanti kamu dipandang remeh sama dia. Jangan. Setan ini ya. Tapi kalau kita, itu padahal semua kepala kita sendiri, tidak ada apa-apanya itu ya. Setan itu membangun dinding dengan ilusi kita sendiri. Kita berilusi, berbicara sendiri di kepala kita. Padahal begitu kita, Assalamualaikum, kita tersenyum, dia balas tersenyum, selesai, hilang semua itu. Dinding itu hilang. Jangankan orang yang tidak ada apa-apa, yang musuhan saja kadang-kadang kita maju, itu bisa lumer. Kalau mau mengalahkan kekerasan, bukan dengan kekerasan. Mengalahkan kekerasan itu hanya bisa dengan akhlak. Akhlak itu bisa melumerkan batu, bisa melumerkan besi, bisa melumerkan pedang, bisa melumerkan senjata dengan akhlak. Ustaz, dari mana ini Ustaz? Dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu melumerkan penduduk Mekah dengan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, bangun tali silaturahmi. Oh, ini negara kita ini sekarang tidak aman karena orang nafsa-nafsi, semuanya sendiri-sendiri. Orang satu sama lain berbicara di balik dinding. Mana dindingnya ini loh, HP ini. Senyumnya pakai emoticon. Sudah tidak ada orang ketemu lagi. Silaturahmi tidak ada. Silaturahminya pakai emoticon gitu ya, senyum gitu ya. Kadang-kadang nanti nulis tulisannya ini kita simpulkan sendiri. Ini sombong nih orang. Bagaimana kita bisa menyimpulkan orang dengan tulisan ini ya? Ini tulisan tidak benar ini ya. Yang nulis ini tujuannya, Tuhan kamu bisa tahu tujuannya si penulis itu. Nah, kita harus pecah dinding ini, ketemu orang. Harus saling menyapa yang satu dengan yang lain. Jangan muluk-muluk mau menyatukan penduduk Indonesia, jangan muluk-muluk mau menyatukan umat Islam kalau kita belum bisa menyatukan keluarga kita sendiri. Kerabat kita sendiri saja tidak kita jenguk. Mau bicara umat Islam bersatu, kamu mecah belah keluarga kamu sendiri kok. Keluarga kamu tidak ada yang kamu sapa, tidak ada yang kamu kunjungi, ketemu orang kamu cemberut, alisnya nyambung terus, tidak pernah senyum. Mau bicara, mau menyatukan umat Islam, mau menjadikan negeri ini aman, dah sudah. Jangan muluk-muluk, sudah. Mulai dari diri kamu sendiri terhadap keluarga kecil kamu, kerabat kamu, sahabat kamu, jangan putuskan tali silaturahmi. Gimana caranya? Inni uhibbuk. Sebutkan ke orang-orang, saya cinta kepada kamu. Beri hadiah. Beri sedekah. Ini tadi ya, hadiah. Caranya ini menyambungkan tali silaturahmi. Berbuat bajik, berbuat baik, memberi hadiah. Sunnah ini ya. Sedekah wa sadaqatin. Sedekah wa ziyaratin. Ziarah itu kalau di Indonesia kan konotasinya kuburan. Tapi ziarah itu sebetulnya artinya kunjungan. Kunjungan, melakukan kunjungan. Dijadwal. Oh ini, hari ini A, B, C, D, E. Atau, wah enggak bisa nih saya mau mengunjungi satu-satu, saya enggak punya waktu. Gimana?
cari waktu untuk ketemuan. Keluarga, kakak beradik, cari waktu. Oh, sebulan sekali kita ketemu bersama-sama di rumahnya ganti-ganti. Silaturahmi seperti itu. Itu bisa memudahkan juga. Bisa memudahkan. Ketemu nanti buat acara apa? Baca burda atau baca maulid. Setelah itu ngobrol, saling menanyakan kabar. Jadi tahu A dengan B, keluarganya ini punya anak siapa. Ada orang pamannya sendiri tidak kenal. Tantenya sendiri dia tidak kenal. Saya tanya, oh tante kamu ini ya? Saya tidak kenal tante saya. Loh, ini bukan anak kecil loh, ini sudah SMP, sudah SMA. Oh, itu si fulan itu sepupu kamu? Oh, saya tidak tahu tuh, sepupu saya atau bukan. Ini bapaknya kemana, ibunya kemana, dia kemana? Tidak boleh seperti itu. Anak kita kalau punya anak, harus kita kenalkan dengan keluarganya. Harus tahu dia keluarganya. Kalau enggak, nanti dia tidak akan kenal akarnya. Tidak akan tahu jati dirinya. Tidak akan saling ta'aruf yang satu dengan yang lain. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahkan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain diperintahkan untuk saling berkenalan. Kabilah yang satu dengan kabilah yang lain diperintahkan untuk saling berkenalan, apalagi antar keluarga, antar kerabat, kenalkan anak kita. Karena melalui perkenalan itu akan melunakkan hati, akan menjadikan anak kita nanti hidup tidak dikuasai egonya. Kalau tidak kenal kerabatnya, dia hidup sendiri di kamar dengan dunianya. Ini apalagi anak sekarang ya, kerabatnya datang ke rumah, dia sembunyi di kamar dengan HP-nya. Anak perempuan lagi. La haula wala quwata illa billah. Anak perempuan itu harusnya kalau ada kerabatnya, bapaknya datang, kerabatnya ibunya datang, keluar dia ikut melayani. Tapi karena tidak pernah dibiasakan, bapaknya tidak pernah mencontohkan, ibunya tidak pernah mencontohkan, dia di kamar dengan dunianya, dengan TikTok-nya, dengan Instagram-nya, dengan video-videonya, dengan gambar-gambarnya, dengan bacaannya. Mau ilmunya segede apa, kalau dia tidak punya akhlak, tidak ada gunanya, tidak berkah, hidupnya tidak akan berkah. Nanti yang terjadi seperti orang-orang yang tidak punya agama di luar sana. Kita lihat itu di dunia barat. Orang yang tidak punya agama ya hidup sendiri-sendiri dia. Hidup dengan halnya sendiri. Bapaknya sudah tua sedikit di panti jompo, ibunya di panti jompo. Nah, kalau saya bicara seperti ini menyedihkan sekali dan bisa panjang saya bicara seperti ini. Tapi di negeri kita ini pelan-pelan, padahal negeri kita ini negeri yang orang timur ini saling menghargai kekerabatan. Jangan sampai kita ini luntur, apalagi kita ini dilandasi dengan agama Islam yang sesuai. Syariatnya dengan adat istiadat kita ini sesuai. Syariat Islam itu. Jadi seharusnya kita ini lebih mudah menjalankan agama Islam. Lebih mudah menjalankan agama Islam. Jangan sampai kita luntur malah mencontoh sekelompok kaum yang tidak kenal etika di dalam hidupnya. Tidak punya pegangan di dalam hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa ziyarah, saling mengunjungi, wa mu'anasah, dan saling mu'anasah. Mu'anasah itu saling menenteramkan, saling menenangkan yang satu dengan yang lain, tapi mu'anasah itu duduk berbincang-bincang yang menyenangkan gitu ya. Saling memberi kabar yang menyenangkan, itu mu'anasah, saling mengamankan, namanya mu'anasah seperti itu ya. Unus itu artinya tentram, al-uns. Wa yaf'al ma'a kulli minhum ma yunasibuhu min dzalika, dan hendaklah dia melakukan semua yang di atas itu bersama setiap orang dari kerabatnya itu sesuai dengan
kondisi mereka masing-masing. Ada yang bisa diajak, ada yang bisa dikunjungi umpamanya, tapi dia kalau lebih dari 15 menit jenuh dia. Ya kita jangan lebih dari 15 menit. Ada orang yang tidak senang dikunjungi lama-lama. Ada orang yang senang dikunjungi lama dia. Kita baru mau pulang sama dia, jangan pulang, duduk dulu. Oh, ini kita tahu karakternya orang itu beda-beda. Jadi mayunasibuhu min dzalika, sesuaikan dengan karakter masing-masing. Jangan semua dipukul rata. Ada orang yang mau menerima hadiah, menerima sedekah. Ada yang mau menerima sedekah, ada yang nggak mau menerima sedekah. Ganti dengan hadiah. Ada orang yang kita beri sedekah, oke, diterima. Ada orang yang kalau kita ngomong sedekah dia tersinggung. Karena dia punya harga diri. Ya sudah, kita ganti bahasanya jadi hadiah. Sesuaikan dengan tabiat masing-masing. Nah, kita juga harus tahu tabiat mereka masing-masing. Tidak bisa dipukul rata semuanya ya. Anak kita sendiri aja tidak bisa dipukul rata. Satu perut aja tabiatnya bisa masing-masing ya, apalagi kerabat lebih jauh lagi. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Ya dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan nanti bisa tahu. Dengan belajar karakter nanti bisa tahu macam-macam kita. Wa yakunu fihi birruhu wasilatuhu wa inasuhu. Wala yugassir fi silati arhamina. Dia menjadikan kebaikannya, silaturahminya, ketentramannya dalam hubungan dengan kerabatnya itu. Wala yugassir fi silati arhamihi kasalan wa bukhlan wa istighfafan. Jangan sampai dia yugassir, melalaikan. Yugassir itu lawannya yajtahid. Kalau yajtahid bersungguh-sungguh. Kalau orang yang tidak bersungguh-sungguh namanya yugassir. Gassara yugassiru itu artinya mengurangi takaran. Orang kalau sudah mengurangi takaran itu berarti melalaikan. Melalaikan maksudnya, mengurangi takaran atau hak-hak saudaranya. Berarti dia melalaikan. Nah, jangan sampai kita melalaikan silaturahmi, melalaikan hubungan kita dalam bersilaturahmi dikarenakan rasa malas. Lihat ini. Ini beliau mau menjelaskan yang menghalangi seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam bersilaturahmi itu ada 3. Yang pertama, kaslan, malas. Malas ini bukan cuma silaturahmi saja ini ya. Ini menghalangi orang dapat kebaikan apapun, rasa malas ini. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari rasa malas. Rasa malas ini kalau sudah menghinggap di dalam diri seseorang, orang tersebut diharamkan dari banyak kebaikan. Kebaikan dunia saja dia bisa terharamkan dari kebaikan dunia, apalagi dari kebaikan akhirat. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan. Lain lagi nih, kalau ajiz itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan itu. Kalau malas, dia punya daya untuk melakukan itu, punya kekuatan untuk melakukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dihalangi oleh rasa malas. Dia mau mengunjungi saudara-saudaranya, bisa. Ada waktu, ada. Itu berarti dia tidak ajiz. Dia punya daya, punya kesempatan. Lah, terus kenapa kamu tidak lakukan itu? Malas. Kenapa malas? Enak tiduran di sini. Nonton TV enak, minggu-minggu kok disuruh keluar. Minggu-minggu itu enak di delosor tuh ya, layah-layah di depan televisi itu sudah habis waktunya dari pagi sampai sore tidak berbuat apa-apa di situ. Nah, apa yang harus saya lakukan?
itu masa yang tepat bagi kamu untuk menyambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Nah, yang pertama yang menghalangi rasa malas. Rasa malas itu menghalangi orang dari banyak hal ini ya. Termasuk silaturahmi ini. Bisa melalaikan banyak hal. Yang kedua, bakhil, kikir. Kikir itu bisa menghalangi orang dari silaturahmi. Ini kalau saya datangi pasti minta bantuan. Nah, kalau saya datang ke tempat dia pasti ngeluh nanti. Kalau ngeluh saya harus keluar uang. Jadi bagaimana? Wah, lebih baik enggak datang lah. Ada SMS dari dia, pura-pura enggak jawab gitu ya. Pura-pura enggak jawab. Pura-pura enggak tahu. SMS message itu sekarang bisa ada yang dinonaktifkan, jadi orang tidak bisa tahu kita sudah baca, kita belum baca. Itu kadang-kadang bagus kita menonaktifkan itu, tapi niatnya masing-masing diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada yang niatnya supaya saya tidak mengeluarkan sedekah apa-apa, sudah saya nonaktifkan aja ini. Nah, itu namanya bukhlan, menghalangi orang dari silaturahmi. Ini sifat bukhul. Hati-hati, sifat pelit. Orang yang punya sifat pelit ini, dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu kan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita. Nah, kalau titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kita harus amanat. Jangan takut rezeki kita diminta oleh orang yang berhak untuk menerima amanat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Loh, nanti kalau saya berikan nanti saya tidak dapat uang lagi. Ya sudah, malah beneran kamu amanatnya dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang yang memberikan sedekah itu tidak mungkin kurang. Kalau kita berakal, enak dapat amanat atau enak tidak dapat amanat? Kalau berakal ini enak tidak dapat tuh. Kalau tidak dapat kan kita tidak punya tanggung jawab apa-apa kita ini. Kalau dapat amanat kita punya kewajiban enggak? Nah, kewajiban kita. Jadi kalau orang yang hartanya melimpah, amanatnya banyak. Makanya nanti hisabnya banyak karena amanatnya banyak. Amanat dia itu banyak. Nah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, kamu kalau sudah berikhtiar, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kamu jadi orang yang tidak berlebih-lebih hartanya, angkat tangan, ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, ini kalau orang zaman sekarang, wah ini nasihat macam apa ini? Hartanya tidak berlebih-lebih, suruh angkat tangan bersyukur. Kalau hartanya lebih-lebih, suruh istighfar dan takut. Habib Abdullah Haddad di kitab Adab Sulukul Murid itu. Kalau hartanya melimpah, banyak-banyak istighfar, waspada dan takut. Kalau hartanya pas-pasan, angkat tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasannya saya harus bersyukur? Satu, karena kamu tidak diberi kesibukan yang berlebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kamu bisa fokus ibadah yang matang. Kalau kamu hartanya melimpah, kamu harus fokus juga kepada banyak makhluk. Dua, kenapa saya harus bersyukur kalau hartanya pas-pasan? Dua, hidup kamu ini sudah dimirip-miripkan dengan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu makhluk yang terbaik, hidupnya tidak melimpah hartanya. Pas, hartanya tidak lebih-lebih Rasulullah SAW itu. Nah, kalau saya hartanya melimpah, ya jadilah kamu seperti Utsman ibn Affan, seperti Abdurrahman ibn Auf yang tanggung jawab, setiap hari nangis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu setiap hari nangis ya. Kalau tahajud nangis ketika ditanya. Kalau orang zaman sekarang nangis, oh berarti ini ceknya blong ini ya.
Atau ini uangnya hilang berapa miliar, ini nangis. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika ditanya, kenapa kamu kok nangis? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu melimpahkan nikmat kepada saya di dunia ini, nikmat saya ini sudah disegerakan di dunia ini, sehingga yang di akhirat nanti habis, tidak dapat apa-apa lagi saya. Takut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Nah, kita juga harus seperti itu kalau dapat rezeki dari Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia mengatakan orang yang berbahagia ketika saldonya bertambah, dia adalah orang yang dungu. Loh, ini enggak kebalik lagi ini. Kita kalau saldo kita nambah, ketawa terus hari itu kita. Kalau saldonya kurang, cemberut terus kita. Jiwa kita ini ditentukan dengan saldo. Nah, kalau ada orang bayar utang, kita ketawa terus hari itu. Ada orang pinjam utang, ciut kita langsung. Nah, atau utang nggak bayar-bayar, kita sumpek langsung kita. Tapi kata Habib Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang bertambah hartanya dan dia bahagia, berarti dia orang yang dungu. Kenapa? Sebab tambah tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kok tambah seneng dia? Harusnya tambah takut. Jadi orang yang bahagia itu orang yang apa Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, orang yang berbahagia itu, orang yang berakal, itu dia akan berbahagia kalau satu, tambah ilmunya. Dua, tambah amalnya. Karena nanti yang akan bermanfaat bagi kita, di akhirat nanti, di kubur nanti yang manfaat buat kita, itu ilmu dan amal. Loh, kalau tambah hartanya tanpa ilmu dan amal, tambah bahaya. Nah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberi oleh Allah harta dan diberi ilmu, diberi petunjuk. Itu orang yang berbahagia. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bukhlan tadi ya. Ini yang menghalangi orang bersungguh-sungguh, tadi saya katakan yang pertama malas, yang kedua pelit, yang ketiga istighfafan bihaqqir rahim. Istighfafan itu meremehkan hubungan silaturahmi, remeh buat dia. Dia anggap remeh. Kecil, di nomor sekian kan. Nah, meremehkan hubungan tersebut bisa menjadikan dia, siapa orang yang meremehkan? Orang yang tidak paham. Nah, harusnya kita ketika sudah membaca kitab ini, pembahasan ini, harusnya kita sudah tidak menjadi orang yang meremehkan hubungan silaturahmi lagi. Tinggal masalah kita tinggal dua ini, pelit sama malas. Nah, tinggal pelit sama malas ini ya masalah kita. Kalau meremehkan insya Allah enggak, karena kita sudah membaca ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW, harusnya kita tidak meremehkan lagi. Tinggal kita menanggulangi bukhul, bakhil, dan malas, supaya kita bisa bersungguh-sungguh menyambung tali silaturahmi. Istighfafan bihaqqir rahim allati 'azzama Allah taala amraha, meremehkan tentang posisi menyambung silaturahmi yang padahal oleh Allah diagungkan perkara itu. Wa aktsaral wa'ida fi qati'atiha, dan Allah Subhanahu wa taala banyak ancamannya bagi orang yang memutuskannya silaturahmi itu. Wa 'alal 'abdi badzlul istita'ati wal maqdur, dan wajib bagi setiap hamba untuk mengeluarkan segala kemampuan dan daya upayanya dalam mewujudkan tali silaturahmi ini, menyambung tali silaturahmi. Tugasnya hamba apa? Bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin. Wa 'alallah, dan tugasnya Allah al-i'anatu wal musamahatu. Lihat ini, indahnya kata-kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tugas seorang hamba bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam beribadah, menyambung tali silaturahmi. Tugasnya Allah menolong hambanya yang berusaha
dan memaafkan hambanya, memaafkan kekurangan hambanya yang telah berusaha. Itu tugasnya Allah. Tapi kalau kita usaha enggak, mohon pertolongan dari Allah, ya enggak turun pertolongannya. Usaha enggak, Allah Ghafurur Rahim. Kamu gerak aja enggak kok. Kamu berusaha sholat, Allah menolong kamu dalam mendirikan sholat. Setelah kamu mendirikan sholat, karena kamu sudah bersungguh-sungguh, kalau ada kurang-kurangnya sholat kamu, musamahah, dimaafkan sama Allah. Tapi ini orang sholat malas, ya Allah maafkan kekurangan saya. Lah kamu sholat aja enggak kok minta dimaafkan. Ya Allah tolong saya untuk sholat. Kamu bergerak saja untuk sholat enggak? Bagaimana? Allah mau menolong. Nah, berusaha dulu beribadah, nanti pertolongan Allah datang. Makanya di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lina'budaka. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan pada saat kami bergerak menyembahmu. Minta pertolongan kepada Allah. Intan surullaha yansurkum. Tolonglah Allah, nanti Allah menolong kamu. Apa maksudnya tolonglah Allah? Tolonglah syariat Allah di dalam hidupmu. Dirikan perintah Allah, nanti Allah akan menurunkan pertolongan kepadamu. Taufik, hidayah, keselamatan, ampunan. Kalau ada kekurangan dimaafkan. Nah, caranya kita dulu bergerak menjemput pertolongan Allah tersebut. Waqad qala alaihi salatu wassalam, itu seperti yang disebutkan di lain, alaina al-harakah wa 'alallah al-barakah. Tugas kami itu harakah, harakah itu bergerak, berusaha, dan tugasnya Allah memberkahi. Kalau kita tidak bergerak, berkahnya tidak turun. Nah, kita gerak dulu, nanti berkah dari Allah itu turun. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ballu arhamakum walau bisalam ay siluhum. Ballu itu mungkin basahi itu ya. Basahilah tali silaturahmi kamu itu walaupun dengan mengucapkan salam. Maksudnya sambunglah tali silaturahmi dengan kekerabatanmu walaupun dengan salam. Maksudnya dengan salam bima takdiruna alaih, sesuai dengan kemampuan kamu, walaupun kamu hanya mampu mengucapkan salam. Kalau kamu hanya mampu mengucapkan salam, ya karena posisi kamu nggak mungkin datang, nggak bisa datang, bukan malas loh ya, bukan cari-cari alasan. Memang kamu tidak bisa ziarah kepadanya, tidak bisa mengunjungi dia, mau sedekah nggak punya, apalagi hadiah nggak punya, mau berbuat baik, mau mengirimkan sesuatu kepada dia juga nggak punya apa-apa. Ya sudah, sambung tali silaturahmi, jangan putus. Walaupun kamu dengan ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum, walaupun dengan salam. Waqad ammat fi hadzal zaman qati'atur rahim. Di zaman ini pemutus tali silaturahmi, putusnya tali silaturahmi antar kerabat itu telah merajalela. Kata beliau, ini harusnya zaman kita ini ya. Zaman beliau ini 400 tahun yang lalu. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan beliau tinggal di kota Tarim. Isinya wali semuanya. Ini sebetulnya beliau sedang bicara ini zaman kita ini. Zaman kita ini ya. Kalau beliau hidup di zaman kita mungkin bab silaturahminya ditambah lagi 10 halaman. Kata beliau, di zaman ini putusnya tali silaturahmi ini merebak di mana-mana. Ammat fi hadzal zaman. Wa gillatul mubalah bisilatihim wa ta'ahudihim, dan sedikitnya perhatian terhadap hubungan kekerabatan ini dan perhatian atas silaturahmi itu, sedikitnya itu merebak di mana-mana. Orang jadi sedikit perhatiannya terhadap hubungan kekerabatan. Wala'alla sabab fima hadath, dan boleh jadi karena sebab-sebab
tersebut yang terjadi, boleh jadi gara-gara orang itu melupakan tali silaturahmi, mengabaikan hubungan kekerabatan, tidak perhatian dengan hubungan kekerabatan, kakak tidak memperhatikan adik, adik tidak memperhatikan kakak, anak tidak memperhatikan orang tua tidak memperhatikan anak, suami tidak memperhatikan istri, istri tidak memperhatikan suami, keponakan, tante, paman, sepupu, hubungan sepupu, keponakan sepupu, tetangga, kerabat dekat, kerabat jauh, semuanya tidak saling menyapa. Hidup sendiri-sendiri. Boleh jadi, kata beliau, karena kejadian ini, orang mengabaikan tali silaturahmi, ammal ibad wal bilad min dhankil ma'ash wa dha'fil arzak wa gillati dhatil yad, kata beliau. Boleh jadi karena orang mengabaikan tali silaturahmi, banyak orang mengabaikan tali silaturahmi, menjadikan meliputi hamba dan negeri. Apa yang meliputi? Dongkil ma'ash, mata pencaharian yang sempit, cari kerjaan susah. Sebabnya, periksa hubungan tali silaturahmi. Mau cari kerjaan susah. Kok bisa ya? Orang banyak pengangguran di mana-mana. Periksa hubungan tali silaturahmi. Hidup sendiri-sendiri. Melupakan keluarga. Satu. Boleh jadi ini yang menyebabkan pengangguran di mana-mana. Orang mau cari kerjaan susah. Dongkil ma'ash. Mata pencaharian yang sempit. Wa dha'fil arzak. Rezeki yang lemah. Usaha dari pagi sampai malam. Rezekinya netes. Ada yang mau netes tidak jadi, naik lagi. Kok bisa seperti itu ya? Saya sudah buka usaha A, usaha B, usaha C. Katanya Allah, kalau kita berusaha Allah memberi. Lihat dulu hubungan kamu, silaturahmi kamu seperti apa? Sama saudara-saudara kamu bagaimana kamu hubungannya? Sama ibu kamu bagaimana? Jangan-jangan kamu habis nikah nggak pernah ngabarkan ibu kamu kondisinya seperti apa, bertahun-tahun nggak tahu kabarnya. Itu rezeki kamu seret gara-gara itu. Loh, itu ada keponakan kamu tanyakan enggak kabarnya? Nah, jangan-jangan COVID itu sebabnya juga itu ya. COVID ini Allah akhirnya nurunkan COVID di mana-mana. Orang sakit di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Boleh jadi karena ulah manusia sendiri ini ya. 3. Dha'fil arzak wa gillati dhatil yad. Sedikit harta. Dhatil yad itu harta, mal. Ya. Dhatil yad itu mal. Gillati dhatil yad, sedikit harta. Hartanya orang di mana-mana sedikit. Bisa juga sedikit harta itu bisa juga diartikan hartanya tidak berkah. Ini rekening saya ini kok jadi tempat transit terus ya. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Kok bisa? Ya lihat hubungan kamu dengan saudara kamu bagaimana. Makanya saya sampaikan, orang zaman sekarang ini sama teman lebih dekat daripada sama saudara sendiri. Sama temennya itu dia lebih santun, enjoy, sama saudaranya putus dia tidak pernah ngobrol. Kok bisa seperti itu? Nah itu menyebabkan penyakit-penyakit ini yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Huwal ghati'ah lil arham allati qad fashat wa intasharat fi hadhil ayyam. Inilah yang ditimbulkan oleh putusnya tali silaturahmi yang fasyad wa intasharat,
artinya semua sama ini ya, menyebar fi hadhil a'yam, yang menyebar di hari-hari ini, di waktu ini. Nah, ini sampai sekarang menyebar, di zaman ini menyebar. Waqad waradat al-ahaditsu bi anna silatal arham mansa'atun fil ajal mathratun fil amwal. Disampaikan di dalam sebuah riwayat bahwa menyambung tali silaturahmi itu bisa menunda ajal. Menunda ajal itu disebutkan di dalam riwayat. Ada orang yang umurnya di Lauhul Mahfuz tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari umurnya. Dia mengeluarkan sedekah. Atau dia silaturahmi ke rumah saudaranya. Kata Allah, perpanjang jadi 30 tahun. Dari 3 hari, ini di riwayat disebutkan ya. Dari 3 hari jadi 30 tahun lagi ini. Ada orang dalam riwayat disebutkan umurnya tertulis di Lauhul Mahfuz 30 tahun. Putus silaturahmi kata Allah, kurangi. Jadi berapa ya Allah? 3 hari. Kebalikan, mati 3 hari dia ini. Mati dalam waktu 3 hari. Na'udzubillah min dzalik. Ini mansa'ah fil ajal, menunda ajal, mathratun fil amwal, bisa menyumberkan uang. Rezekinya bisa mengalir, bisa masuk rezekinya. Wa anallahu ta'ala qad basatar rizqa li agwamin wa aktsara lahumul amwal wa ma nadhara ilaihim mundzu khalaqahum. Ya, ini juga terdapat di dalam riwayat ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang Allah itu basatar rizq li agwam. Kadang-kadang Allah itu melimpahkan rezeki kepada suatu kaum, wa aktsar lahumul amwal, dan memperbanyak hartanya, wa manadzara ilaihim mundzu khalaqahum, padahal Allah tidak pernah memandang kaum tersebut sejak Allah menciptakannya, karena Allah tidak suka sama kaum itu, benci sama kaum itu. Jadi Allah ini benci terhadap kaum tersebut, makanya sejak Allah menciptakan kaum itu, Allah tidak pernah memandangnya. Tapi Allah itu melimpahkan rezeki untuk kaum itu. Padahal Allah tidak suka terhadap kaum itu. Apa sebabnya? Lisilatihim arhamahum. Jadi kaum itu, Allah tidak suka sama kaum itu karena dia punya kebiasaan buruk gitu ya. Allah kan tidak mungkin tidak menyukai ciptaannya karena zatnya. Tapi karena dia punya perbuatan buruk yang tidak dia tinggalkan, maka Allah benci terhadap kaum tersebut. Tapi di samping perbuatan buruknya, dia punya kebiasaan baik. Apa? Silaturahim. Silaturahmi dia. Sama Allah dilimpahkan rezekinya. Jadi janjinya Allah untuk melimpahkan rezeki bagi orang yang menyambung silaturahmi ini, walaupun orang itu kafir. Orang kafir Allah kan tidak suka, tapi orang kafir dia nyambung silaturahmi, mengunjungi saudaranya, mengunjungi ibunya, ya sama Allah dilimpahkan silaturahminya, dilimpahkan rezekinya. Apalagi mukmin, apalagi orang beriman. Nah, fatakunul ghati'ah wa tarkus silah 'ala dhid min dzalika. Nah, dari riwayat ini kita bisa mengetahui memutuskan tali silaturahmi dan meninggalkan hubungan silaturahmi itu akan berdampak kebalikan dari penjelasan di atas. Artinya, walaupun kamu itu mukmin, sholat, ngaji, hadir pengajian, putus tali silaturahmi, seret rezeki kamu. Nah, rezekinya tidak akan melimpah. Loh, ini ada orang dibenci sama Allah, tapi nyambung silaturahmi, ya dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Nabi Muhammad SAW kok pas-pasan hidupnya. Nabi Muhammad itu bukan seperti kita. Kalau kita itu seret rezekinya karena nasib ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu seret rezekinya
pas-pasan hidupnya bukan karena seret rezekinya, tapi dia memilih hidup seperti itu. Nabi Muhammad memilih hidup seperti itu. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, tadi malam datang kepadaku emas sebesar gunung Uhud, tapi aku tolak. Emasnya ini datang ke Rasulullah menawarkan diri, ya Rasulullah miliki aku, tapi aku tolak. Rasulullah memang tidak mau itu ya. Dia memilih hidup sehari kenyang, sehari lapar. Tapi kalau kita nasib kita ini ya. Kita ini nasib karena banyak kesalahannya di mana-mana. Terus kita bilang, "Oh, hidup saya mirip Rasulullah." Mirip dari mana? Kamu hidup seperti itu kan kamu tidak terima setiap malam nangis terus. Tidak ada orang tahu kamu nangis terus. Ya Allah, kok rezeki tidak naik-naik. Giliran depan orang, hidup saya mirip Rasulullah. Padahal dia ini tidak terima hidup seperti itu ya. Karena perbuatan dia, jangan-jangan ini ya. Kalau ada yang seret rezekinya, usaha kok gagal terus, coba. Mungkin ini salah satu sebab, periksa hubungan silaturahmi. Ini pelajaran yang berharga malam ini ya. Ada orang memutuskan silaturahmi, rezekinya melimpah, tapi tidak berkah. Mesti penyakitnya macam-macam. Karena dia tidak menyambung silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mencapai keberkahan di badan kita, di jiwa kita, di harta kita, di keluarga kita, di anak-anak kita, dan di segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keberkahan yang menjadikan seluruh kenikmatan itu menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjumpai Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منك.